Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kiai, terima kasih. Beliau dan keluarga sudah memberikan amal soleh putrinya beliau, Ustazah Widat. Alhamdulillah, termasuk santri kami yang paling pinter, paling aktif, masih muda tapi sudah luar negeri. Dan hari ini saya ada di sini di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin bersama para kiai, para ustadz, para pimpinan-pimpinan daerah dan ibu-ibu, bapak semua, juga wali-wali santri dan para santri. Mari kita baca suratul Fatihah. Dengan izin Allah, mudah-mudahan suratul Fatihah kita memberikan berkah buat semua yang ada di sini insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada alam semesta ini. Al-Quran pemberian Allah terbesar yang Allah berikan kepada alam jagat raya ini, termasuk buat kita, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Kiai, ketika saya masih dakwah perorangan, dan sekarang pun masih insya Allah, saya bawa hadiah ke orang-orang susah. Saya bawa hadiah ke orang-orang miskin, hadiah dari Allah Jalla Jalaluh. Jadi saya datang ke orang-orang susah, saya datang ke orang-orang yang sulit ekonominya, sulit hidupnya. Saya datang kepada mereka fakir, yang papa. Saya datang yang punya utang. Saya datang ke rumah mereka-mereka yang masih tembok. Bahkan saya datang ke madrasah-madrasah yang bangun tuh susah. Banyak madrasah yang untuk membangun. Saya datang membawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawa apa? Bawa Quran. Bukan sekedar Quran mushaf. Ada sahabat saya datang, Rifai. Tat, main dong ke sekolah aneh. Datang, doain. Kita lagi mau bebasin lahan 400 meter. 400 meternya ini Jakarta, Ki. Sak meternya 10 juta. Berarti 400 meter berapa tuh? 4 miliar. Saya bilang sama kawan saya tidak akan datang bersama wali kota, sehingga wali kota itu nanti bayarin. Saya tidak datang bersama bupati, nanti bupati itu bayarin.
Saya tidak datang bersama orang kaya yang nanti orang kaya itu bayarin. Bismillah, gitu saya bilang sama teman saya datang bersama Quran. Dengan izin Allah, nanti Quran yang bayarin. Jadi gitu, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya datang ke orang-orang susah. Saya datang dengan izin Allah ke orang-orang miskin. Saya datang dengan izin Allah ke mereka yang gak bisa makan, gak ngerti caranya nyekolahin anak, gak paham gimana caranya membiayai anak, rumahnya jelek, maaf, susahlah dia buat edan ke madrasah, ke pesantren yang memang juga susah buat bangun. Lalu saya datang bawa apa? Kalau saya bawa duit, mana pernah cukup duit saya? Wali-wali santri di sini sudah betul nyantrenin anak di pesantren Quran, di Hidayatul Mubtadiin, udah betul. Karena itu berarti wali-wali santri di pesantren ini, di Demak ini, sudah memberikan hadiah terbesar buat Ananda, yakni buat putra-putrinya. Dengan hadiah itulah anak-anak akan hidup hebat. Satu huruf saja dijadikan wirid, satu huruf saja dijadikan zikir, satu huruf saja dipegang. Nun. Ya? Ayo coba kita baca bareng-bareng. Ikutin saya, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. 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 Itu di surah Al-Qalam cuman satu huruf nun. Tapi yang menjadi Masya Allahnya nun ini adalah kalamullah. Kali yang panjang mah susah kita. Namanya orang mungkin nggak berilmu, mungkin tidak berpendidikan, mungkin tidak nyantren, mungkin tidak sekolah, mungkin tidak ngaji. Mulut kita juga gimana kalau baca Quran nggak fasih, ya sudah nun. Sepanjang jalan ke pasar nun. Oh nggak bercanda bu, serius, nggak bercanda. Ada orang yang saya ijazahin nun, utangnya 43 miliar selesai. Oh serius. Apalagi kalau cuma beli anting, beli giwang, beli tanah 100 meter. Nun. Tapi berlaku dong syaratnya. Setelah dia pegang nun, matanya menjadi mata nun. Matanya menjadi mata nun, ainu nunin. Wajahnya menjadi wajah nun, wajhu nunin. Rambutnya menjadi rambut nun, sya'ru nunin. Udhunu nunin. Badannya menjadi badan nun, badanu nunin. Hatinya menjadi hati nun, qalbu nunin. Maksudnya apa Ustaz? Loh, kalau sudah ada Quran di dalamnya, matanya menjadi mata Quran. Saya nggak mau ngelihat yang nggak benar. Kenapa? Mataku sudah melihat nun. Lisannya, mulutnya menjadi lisanun nunin. Lisannya menjadi lisan nun. Ketika dia pengen ngomel, pengen marah, pengen membenci orang, pengen ngomongin orang, pengen buka aib orang. Di lidahku, di mulutku sekarang sudah ada huruf nun. Sudah ada huruf yang suci.
dari yang maha suci. Lafzu nunin wa huwa min kalamillahi ayatun min ayatillahi laisa harf adi, ada harf ilahi. Nunnya dipakai. Ketika dipakai, teman saya 43 miliar selesai. 43 miliar. Izin Allah, apalagi yang utangnya cuma 43 ribu. Dia makan tuh nun. Maaf ya, saya suka ngijasain yang aneh-aneh. Baca Yasin biasa kan? Rahman biasa. Waqiah biasa. Nun satu huruf. Bercanda coba. Kamu dawamin nun, bapak dawamin nun. Buka Al-Qalam, nun. Nggak usah diterusin. Itu kan ayat panjang. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Nggak usah, nun saja. Tapi mata bapak jadi matanya nun. Nggak bisa ngelihat masjid kecuali masuk. Nggak bisa ngelihat orang miskin kecuali bantu. Matanya mata nun. Hatinya hati nun. Nggak bisa ngebenci orang. Kemarin dia benci sama orang. Saya punya utang karena dia. Karena dia. Karena dia. Karena dia. Ya itu nggak ada nun di dalamnya. Bayangin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu nun 43 miliar selesai. Tuh saya miara Quran. Petren. Puluhan triliun. Nggak bohong itu. Saya punya perusahaan ibu bapak yang dirahmati Allah, Petren. Kalau dijual sekarang harganya 10 triliun. Coba, Kata siapa jadi seorang hafid? Kata siapa jadi seorang penghafal Quran? Hidupnya susah. Saya enggak. Seneng. Mobil saya banyak. Tergantung yang jemput weh. Hari ini yang jemput saya pakai Mercy. Mercy-nya Mercy S paling tinggi. Kalau saya bilang sama supirnya kirim ke Jakarta, pasti dikirim. Saya nggak mau turun dari Mercy ini kirim ke Jakarta, kirim. Kenapa? Karena lisanul Quran. Perintah kita perintah Allah Jalla Jalaluh. Tapi yang benar dong. Kalau lisannya sudah lisan Quran, ya jangan ngomongin orang dong. Kalau lisannya sudah lisannya Quran, jangan mencela orang dong. Kalau sudah lisannya lisan Quran, makanan pun nggak boleh dicela. Ini makanan pahit amat, nggak boleh lisan nun kok. Saya sudah baca nun, sudah membasahi bibirku dengan nun. Masa mencela orang gendut amat, kurus bener. Nun, hatinya nun, qalbu nunin, hatinya hati nun. Begitu dia piara, jalan nyetir kemana-mana, dia bulak-balik baca nun, nun, nun. Kayak bercanda kan, belum pernah dengar zikir nun kan? Nun, maaf itu bukan zikir biasa loh, afdolul zikri. Qiraatul Quran. Al-Quran huwa afdolul zikri. Al-Quran itu seafdolnya zikir. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang paling gampang bagimu dari Al-Quranul Karim. Nun, masa nggak bisa? Bisa Ustaz. Kalau bisa, dari pagi ke pagi kamu baca nun. Nun saja. Mau saya ajarin yang lain? Ayo ikutin. Qaf. Ayo. Qaf. Ibu baca qaf dari rumah ke pasar baca qaf. Tidak usah bawa duit. Apa yang ada di pasar ibu tinggal tunjuk. Enggak percaya. Sudah. Bismillah. Tapi ingat dong, tangan ibu, tangannya qaf. Matanya ibu, matanya qaf. Pikirannya ibu, pikirannya qaf.
Pikirannya qaf mengatakan bahwa Allah innalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pikiran orang yang di dalamnya ada wahyu. Wahyu mengajarkan kepadanya semua apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau pengen minta sama Allah. Kalau berharaplah sama Allah. Maka orang yang kemudian mendawamkan zikir qaf, ya pikirannya harus ngikutin qaf dong. Fikratu qafin, lisanu qafin, gitu kan? Qalbu qafin, badanu qafin, jismu qafin. Hatinya, pikirannya, matanya, telinganya, lisannya, perasaannya, bahkan ilmunya ilmu qafin, ilmunya ilmu qaf. Mengatakan bahwa semua yang ada di pasar bukan milik para pedagang, tapi milik Allah. Bukan milik pedagang, milik Allah. Ibu minta dong sama Allah, jangan ngambil, kalau ngambil nyolong. Jangan dong. Minta dong sama Allah. Dia raufum bil ibad. Dia maha baik. Nggak minta aja dikasih, apalagi minta. Sebagai badan yang badan qaf, sebelum datang ke pasar ngadep dulu sama yang punya. Assalamualaikum Pak Haji misalkan. Waalaikumsalam Pak Haji, jambunya banyak banget. Boleh nggak saya minta? Ngadep dulu. Yang punya kemudian bilang, ambil saja. Ambil, ngadep dulu dong. Kepalanya ra'su qafin. Kepalanya adalah kepala qaf. Dia sujud kepada Allah. Ya Allah, aku tahu seisi pasar punya Engkau ya Allah. Bismillah, saya udah nyatet apa yang mau saya belanjain. Bismillah ya Allah, saya mau jalan dengan qaf. Saya mau jalan bersama nun. Udah Pak, Bapak temenin istri jalan ke pasar asli, nggak usah bawa duit. Ibu-ibu ketawa. Bawa duit aja belum tentu bawa, apalagi nggak bawa. Nggak ada dong. Kalau hatinya hati seorang Qur'ani, dia menjadi Abdullah, bukan Abdul Nuqud, bukan Abdul Fulus, bukan Abdul Mal. Dia bukan hambanya duit, bukan hambanya harta, tapi Abdullah. Dia bebasin dirinya, Tuhanku hanya Allah, la ilaha. Tidak ada yang bisa membuat aku belanja kecuali Allah. Itu lisan qaf. Coba kalau lisannya bukan lisan qaf, waduh, saya gimana mau belanja, duitnya nggak ada. Nggak boleh. Hadzal lisan qaf. Mulut yang begitu bukan mulut qaf. Tongkrongannya kiai, tongkrongannya ustadz, tapi kalau ngomong di sini pelit semua. Itu bukan kiai. Yang bener lah. Pak Ustadz di sini masjid nggak jadi. Kenapa? Pelit semua. Lah, salah kamu lah. Oh, ngarep kok sama orang kaya ngawur. Jangan dong, jangan ngarep sama orang kaya. Gimana nih? Saya sudah ngasih proposal ke bupati. Ya salah proposal ke bupati. Kalau ahlul Quran proposalnya cuma satu, ke Allah. Ke Allah saya sudah. Mulai belanja tuh dengan air wudhu. Ibu sholat sunnah, ya. Bapak sholat sunnah. Usolli sunnat duha. Rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begitu baca walad dhalin, amin, qaf, Allahu Akbar. Nggak apa-apa, yang penting dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين Qaf. Allahu Akbar. Ngapa? Tapi badannya udah badan Qaf. Pikirannya sudah pikiran Qaf. Jalan ke pasar, Pak. Bapak pengen motor. Coba jajah. Apalagi pakai Yasin, satu surah. Waduh, top banget itu. Apalagi pakai Waqiah, satu surah. Saya bilang, Pak, satu huruf saja motor kemahalan, Pak, pakai duit. Dengerin nih laki-laki. Kita ini khalifah, kita bisa perintah motor, motor datang sini. Kita khalifah. Kenapa jadi kita beli? Dulu saya ketika nggak kenal Allah, apa aja beli. Sakit hati. Apa aja mesti ada duit. Yang nggak bener kan? Setelah saya kenal sama Allah, nggak ada yang saya beli. Pengen apa sih? Pengen iPhone, sholat aja. Dan saya suka bercanda, minta satu truk lah. Tuh bener loh, minta satu truk lah. Satu truk berapa ribu, Pak? Loh serius ini? Udahlah, punya Allah semua kok. Mintanya, pertanyaan Allah mah sederhana. Kalau kamu minta, aku kasih kuat, enggak. Itu aja. Kalau kamu minta, aku kasih kuat, enggak. Itu aja. Ketika kita kuat, selesai. Saya bilang kemarin, ya Allah, saya perlu nih 5.000 handphone. Coba, 5.000 tuh. Dan saya bilang, ya Allah, saya perlu 5.000 handphone buat reward. Orang-orang yang pada pakai Petren, saya kasih bonus handphone. Tapi saya nggak mau beli. 5.000 loh. Kita sholat. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Tahu siapa yang datang? Yang datang Raja Samsung. Raja Samsung datang. Bisa nggak saya ketemu satu Suk Mansur? Lihat, kalau ahlul Quran dicari. Tapi kalau ahlul mal nyari. Paham tidak? Kalau ahlul Quran, makanya santri-santri kalau sudah di Quran jangan keluh. Hayatukum hayatul Quran. Nun bagian dari Quran, Qaf bagian dari Quran. Begitu juga Yasin, Waqiah bagian dari Quran. Kalau sudah hayatukum hayatu suratil Waqiah, hayatukum hayatu surati Yasin, khalas, semua milik Anda dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Dunia mengiba-ngiba, dunia merengek-rengek, minta dipegang sama kita. Asli kayak, Masya Allah, saya di urusan kayak begini udah kayak tua. Nah bener aja. Udah kayak begini, udah kayak tua aja, kayak kagak butuh dunia, padahal butuh. Kenapa ya? Kayak gitu, dunia pada nangis, pada nangis. Raja Samsung datang, saya mau coba, yang lain pada minta-minta. Ini Raja Samsung datang pengen ketemu saya. Izin Allah cerita ini. Ada satu tipe yang dipakai buat tentara, gak jadi. Satu tipe itu gak dijual, Pak. Kerja sama kita. Saya bilang, saya gak mau ngasih duit dulu nih. Gak mau bayar, pengennya pakai program. Udah aturin aja katanya, lah kita aturin. November ini udah mulai jalan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, Pak. Bapak beli motor pakai duit, jajal. Bapak beli motor pakai Quran. Pagi-pagi baca Waqiah,
Sore-sore atau duha baca Ar-Rahman. Bainal maghrib wal isya Yasin. Habis isya ya, kalau nggak sempat habis maghrib habis isya Yasin. Qablan naum, sebelum tidur Al-Mulk. Menjelang tidur Bapak bilang sama Allah, ya Allah aku baca Quran, aku minta hadiah kecil darimu ya Allah. Apa? Aku pengen punya motor. Kalau motor nggak diantar sama Allah, kalau motor nggak diberikan sama Allah, penyakitnya paling cuma satu. Ada Tuhan lain bersama Bapa. Iya, pikiran kita yang Allah, tapi kita merasa tetap perlu pakai duit. Nggak bulat. Coba aja dawamin. Hah? Dapat kira-kira 3-4 minggu, lamaan juga nyicil 36 bulan ya. Lamaan juga ngangsur bisa 48 bulan ya. Bahkan bisa 60 bulan, betul nggak? Angsuran 5 tahun. Kalau ditanya mau angsuran yang berapa tahun Pak? Yang 5 tahun. Ngaco. Udah pakai Quran aja. Ibu, kalau mulut ibu Quran, apa yang keluar dari mulut ibu? Perintah. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard, segede-gedenya langit dan bumi ini, seluas-luasnya milik Allah. Kalau Allah udah bilang kun fayakun. 3 minggu bapak-bapak baca, masa sih Waqiah bisa beli motor? Lah, wong surga aja kebeli timbang motor. Masa sih baca Yasin bisa beli motor? Lah, Yasin itu kan memudahkan. Kalau orang baca Yasin, hidupnya jadi mudah. Apa aja mudah. Bangun rumah mudah, kerja mudah, usaha mudah, dapat modal mudah, bayar utang mudah. Termasuk pengen motor mudah. Udahlah, kalau Yasin sampai turjaun kebanyakan Pak. Percuma juga baca Yasin sampai turjaun, handphone kita isinya macam-macam. Kedengkian, caci maki, kesebelan, nggak nempel. Majtamani. Ada firaq ini. Tapi satu aja saja ayat Yasin. Tapi kemudian kolbu Yasin, matanya mata Yasin, kupingnya kuping Yasin. Begitu mau nge-share kejelekan orang, saya lagi ngedawamin Yasin, gak jadi di-share, di-delete aja udah. Ini ada orang ngirim kayak begini, delete dong. Lalu istighfar buat dia yang ngirim, jangan diterusin. Apa yang terjadi? Allah aturin, yudabbirul amra minas sama. Allah aturin dari langit, ada yang datang namo. Begitu dia mau pergi pulang, motor nggak bisa jalan, nggak bisa hidup. Aduh, kenapa nih motor? Periksa sono, periksa sini, karena terburu-buru waktu. Apa kata si tamu? Alah, saya titip saja motor di sini. Saya naik ojek saja. Oh ya Mas, nggak apa-apa. Ya udah, saya jalan dulu ya. Ini motornya. Ini kuncinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, motor udah dikasih tuh. Kan punya orang, terus aja jalan. Jangan berhenti dong. Orang itu pulang jam 8, sholat lagi lah. Habis sholat ngaji lagi lah. Ngaji Ar-Rahman, ngaji apa kayak. Habis ngaji Ar-Rahman, iseng. Coba. Dari tadi kan dia belum jajan. Lah lihat tangannya, tangan Quran sekarang. Yaduhu, yadul Quran. Yadu nunin, yadu qafin, yadu yasin, yadu soroti waqiatin, yadu soroti yasin. Tangannya tangan Quran. Ini motor lahu qanitun. Ini motor nurut. Orang yang punya
Orang yang punya jajah cekak. Giliran nih orang karena tangannya sudah tangan Yasin, tangannya tangan Nun, tangan Qaf, tangan Quran, begitu dia tek zeng reng nyala. Nyala. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini motornya udah bisa jalan. Oh, buatmu saja lah. Coba. Udah buat kamu saja lah. Tuh, oh buat saya. Orang motor tuh mau saya jual. Udah kamu yang beli lah. Awas ya, lisan Quran. Kalau nanya duit dari mana? Ah, bukan lisan Quran dong. Kalau nanya, oh duit dari mana? Oh, bukan lisan Nun dong. Bukan lisan Qaf dong. Cukup bilang insya Allah. Mudah-mudahan. Kapan saya mesti bayar? Ya saya sih butuhnya secepatnya. Ya mudah-mudahan kamu ada duit. Berapa duit ini motor? Buat kamu 7.700.000 lah. Emang pasaran berapa? Motor kayak saya pasarannya 9,7-an. Bener lah. Bener. Biasanya kan kalau jual ke showroom tuh suka kurang-kurang 1 juta gitu. 1,5 juta atau 2 juta. Udah buat kamu 7 juta dah. Ya wes, insya Allah. Doain mas. Mudah-mudahan punya duit. Lah ketemu asar. Waqiah lagi. Ketemu maghrib. Yasin lagi. Ketemu isya. Datang tamu. Woi, ada motor nih bagus. Iya mas. Ada motor bagus. Masya Allah. Ini gue beli aja ya. Kata si tamu, saya beli aja ya. Terus iseng. Emang berapa menurut sampean? Tergantung, tapi bagus nih motor. Boleh lah. 9 juta dikasih nggak? Hai. 9 juta. Apa kata nih orang yang sudah menjadi ahlu Yasin? Baitnya, rumahnya menjadi baitu Yasin. Rumahnya menjadi baitu Nunin. Oke? Baitu Qafin. Baitu surati Waqiatin. Suratul Waqiah. Apa katanya? Boleh nggak saya kabarin besok? Ya kenapa besok? Bukan punya dia. Ya udah saya kabarin. Besok lah. Ya udah ntar besok saya kemarin lagi. Saya langsung bawa duit aja. Malam menjelang tidur dia telepon, Mas. Gini. Ini ada yang mau 9 juta. Bagus lah. Kalau emang ada yang mau 9 juta, ya 2 jutanya buat kamu lah. Dari saya kan 7 juta. Bener nih. Serius. 2 juta. 3 minggu tuh. Habis dari situ tersiar kabar. Kalau jual motor sama dia aja. Coba. Dalam tempo setahun punya showroom motor. Emang begitu cara kerja Quran itu. Sepanjang hifdzu, dijaga dong. Hifdzul lisan, hifdzu ain, hifdzul udun, hifdzul basar, hifdzul badan. Dijaga dong. Taatnya dijaga. Begitu Tuhan menjaga kita. Saya beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Oh keren. Sudah santri itu udah betul. Kamu ada di pondok pesantren Muqtadiin di Pilangwetan, Kebon Agung, Demak, itu udah betul. Di mana aja kamu nyantren, santri-santri pegang Quran. Maaf ya, seorang anak remaja bisa pergi ke Shanghai, ke China. Dan dia orang kampung. Ini di kampung ini. Sorry nih, maaf. Ini Biji Maru ini kampung. Tapi putranya Kiai udah ke Shanghai, Tiongkok. Kalau bukan min barokatil Quran, rasanya mah udah kemana lagi tuh? Widat udah kemana lagi? Singapura. Allah, udah kemana lagi tuh? Umroh. Malaysia kemarin. Malaysia coba. Umur masih segitu. Loh itu kan putra Kiai, nggak ada masalah. Ada Ahmad, ada Kamil di jalanan ngemis, pengemis. Ahmad, Kamil, kecil, pengemis. Diambil sama seseorang, diajarin alif bata.
kemudian dicetak menjadi penghafal Quran. Dalam 2-3 tahun Ahmad dan Kamil menjelma menjadi anak penghafal Quran. Tiba-tiba ada kesempatan baca di depan para masyayikh, umur belum 10 tahun. Di antara yang hadir ada Syekh Khalid Al-Hamudi. Air mata dia menetes, lalu dia berdiri, dia bilang sama jamaah, dua anak ini al-an fi najman laisa fis sama fil ard. Hari ini ada dua bintang, bukan di langit, tapi bintang itu di bumi. Ahmad wa Kamil, insyaallah ana daminuhum. Aku, kata si Syekh, menjadi penjaminnya. Dia berangkat umrah, wa ma'ahuma, dan siapa yang bersama dia. Gila, aku berangkatkan haji bersama yang bersama dia. Coba, hanya 3 tahun kenal Quran. Quran mengangkat derajat dia seperti itu. Putra kiai kah? Bukan. Gak jelas pak siapa putranya. Sampai hari ini orang yang ngangkat dia tidak pernah ketemu siapa bapaknya dan siapa ibunya. Di jalanan. Ustaz, saya penghafal Quran Ustaz. Hidup saya susah, narik bajai. Satu, barangkali proses. Proses lah. Proses. Yang namanya proses sih proses lah. Kan gak ada yang langsung-langsung juga lah. Dia letih, dia gak percaya, makanya dia tinggal. Ya kalau dia tinggal, dia berhenti dong. Jangan ditinggal lah. Ketika tidak ditinggal, keberuntungan akan datang. Kapan? Mana kita tahu. Ada seorang remaja putri diantar oleh keluarganya. Kiai Yusuf, anak saya pengen jadi santri antum sambil khidmat. Saya liatin anaknya. Ya, umur berapa Kang? 22 Kiai. Mau jadi santri atau mau jadi santri khidmat aja? Apa kata dia? Saya mau jadi pembantu. Jadi pembantu. Iya, jadi pembantunya Kiai. Pokoknya saya pengen bantu Kiai sambil nunduk gitu. Yang penting kata dia, saya boleh ngapal Quran. Oh ya. Jadi saya tuh ngomong kemana-mana, saya perlu pembantu, saya perlu khadimat yang bisa bantuin di rumah, bersihin kamar, ruang-ruang tamu, ngelayanin tamu yang datang dan bla bla bla. Dia pembantu. Nah datanglah satu orang ini, anak nih dua-dua umurnya. Kita lihat ya bagaimana Quran mengangkat derajatnya. Ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, akan mengangkat derajat kaumin, ya, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, akan mengangkat derajat bihadzal kitabi, dengan Qur'annya, aqwaman, individu, perorangan, keluarga, kampung, kota, negeri, dengan Quran. Ini janji Allah. Makanya Pak, kalau pengen mengangkat, kalau Bapak lurah, Bapak adalah camat, Bapak adalah wali kota, Bapak adalah bupati, pengen membebaskan kampung Bapak dari kemiskinan, gampang Pak. Ambil semua anak-anaknya, suruh pada ngapal Quran. Datang ke sekolah-sekolah, bilang sama dia, kamu ngapal Quran. Udah begitu. Kamu pelajarin Quran, sudah naik derajat. Masuklah kemudian. Remaja ini masuk. Begitu masuk, saya melihat kesungguhan dia ngapal Quran. Jam-jam 3 tuh Pak, dari lantai 2 rumah saya udah bunyi Quran. Wah, nyapu pakai Quran. Lihat, bayangin coba. Iya duha, iya dulu Quran. Iya kan? Luar biasa. Masuk tahun kedua, di usia dia ke-24. Asal saya pulang, kan kadang-kadang kita pulang pagi, kayak.
Kalau dari Cirebon jam 11, jam 12 jalan santai ya sampai rumah jam 2 setengah 3. Ada suara nangis. Ini nangis pagi-pagi kuntilanak apa-apa. Saya bangunin istri saya, mama, si Lutfi nangis itu ya. Iya, sekarang hampir tiap malam dia nangis. Jalan kira-kira seminggu saya mendapati dia nangis terus. Saya tanya sama dia, Lutfi, kenapa nangis? Diem. Ada yang nyakitin kamu? Diem. Istri saya ngomel, diem. Sakit, diem. Nggak ngomong. Ya udah, nanti kalau kamu pengen ngomong kasih tahu saya aja. Nah, jam beberapa hari terus dia ngasih tahu saya, begini Kiai, kata dia, saya kok bebel amat, kata dia. Sudah 2 tahun ada di rumah Kiai kok ngafal baru 4 juz. Saya pengen bisa 10 juz. Ayahnya Pak, ayahnya pelayan warteg. Bukan pemilik warteg, pelayan warteg. Orang susah ini. Tapi lihat bagaimana kemudian Allah mengangkat derajat orang ini dengan Quran. Terus saya bilang, ya udah Lut, kalau emang kamu memang pengen niat ngapal Quran, ya gak usah kerja, gak apa-apa. Oke ya, saya masukin pesantren ya, kamu nyantren dah. Takhusus Quran 30 juz, mau? Nanti Kiai siapa yang bantuin? Saya tinggal minta sama Allah, Mercy aja datang, BMW aja datang. Saya 2008 udah beli pesawat kok. Ya, keren ya. Di sini turunnya di mana? Makanya saya nggak bawa. 2008 saya beli tuh helikopter 2, saya beli. Bukan 1, 2. Yang 1 saya kasih almarhum Ustadz Jeffrey. Ya Ustadz, helikopternya, ini remote-nya. Itu kan 2008. Nah hari ini saya benar-benar punya pesawat kok. Pesawat mana aja saya masuk, saya nggak pernah beli tiket kok. Nggak pernah ngerti check-in Pak. Nggak tahu saya check-in, caranya gimana nggak paham. Nah kalau sudah masuk pesawat mana saja, nggak pakai bayar, nggak pakai ditanya KTP, nggak pakai ditanya kamu tiketnya mana, lah kan udah sama yang punya. Lah kan nggak perlu kita punya beneran, malah repot parkirnya gimana, pajaknya seperti apa, belum gaji pilotnya, pusing sudah. Nah, khadimat saya dengan izin Allah nyantren. Dalam waktu kurang dari 8 bulan sanatnya muttafid ila Rasulillahil Karim, karena dia nyantren khusus bersama para syekhah. Allah yarhamuha, Allah merahmati dia. Di ujung kemudian dia wisuda, dipersunting oleh ustadz yang ada di pesantren. Maaf Pak, jodoh itu susah Pak. Jodoh itu susah. Lebih susah lagi dapat jodoh anak baik. Lebih susah lagi dapat jodoh emang orang baik, susah. Lebih susah lagi dapat jodoh calon pemimpin. Ini anak yang mempersunting dia, ustadz senior, calon pemimpin cabang. Begitu nikah, ditugasin ngajar di mana? Di Melbourne, Australia. Ini anak yang nggak ada ijazahnya, nggak ngerti belas tentang sekolah, nggak paham nyari apa, pokoknya Quran. Tiba-tiba ada di negeri Australia. Kebayang sama saya, 3 tahun sebelumnya duduk kan jadi pembantu. Tiba-tiba setelah berisi Quran, ada di mana? Ada di Melbourne. Jadi pembantu, bukan jadi guru ngaji, mendampingi suaminya. Allah Akbar. Dan wajahnya berubah. Wajahnya berubah. Tagayyarat. Menjadi apa?
menjadi wajhul Quran. Cerita terakhir. Ini kalau sudah cerita terakhir, berarti sudah mau udahan. Udah 3 jam nih ceramah. Percayalah, orang susah jadi senang, orang miskin jadi kaya, sakit jadi sehat, kurang jadi banyak, jadi cukup, jadi lebih. Pakai Quran. Ini masih pada remaja, ada jerawat 1, obatin pakai Quran. Insya Allah siapa yang bersyukur akan ditambah jerawatnya. Jerawat, ambil air wudhu, pegang dia pakai Quran. Ini jerawat malu. Dia menyentuhku dengan Quran. Dia menyentuhku dengan Quran. Udah masuk dia, nggak ada lagi jerawatnya. Bisul, udah bacain tuh. No. Insya Allah mateng. Dia. Meletus. Cenut-cenut ya. Sakit gigi sudah, ambil air wudhu dengan tangan berbalut wudhu, bismillah. Dang. Baca aja apa yang bisa dibaca. Secara psikologi bener kok. Secara psikologi kenapa orang yang sakit-sakit? Karena yang sakit mikirin penyakitnya, ya berasa. Ketika yang sakit mikirin bacaan Qurannya, gak berasa. Enggak berasa. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Tapi dia ingetnya Quran aja, lama-lama nggak berasa. Itu psikologi. Kenapa orang yang berutang datang ke kiai suruh baca istighfar? Kadang-kadang dikerjain sama si kiai, baca istighfar 10.000 kali. Dia nanya, apa fadilahnya kalau saya baca istighfar 10.000 kali? Apakah utang saya bisa selesai? Bukan, kamu lupa. Kamu lupa sama utang kamu. Cuma kalau dibilang lupa, nggak baca dia. Karena itu kiai bilang, sudah baca kulhu 10.000. Lah, orang miskin yang punya utang baca kulhu, nggak sempet mikirin utang. Dia ngejar 10.000. Ditagih utang pun, kamu dah enggak ingat, betul tidak? Loh ya utang masih. Lah tapi kan kalau Allah perintahkan hutang tidak mendekat, kan tidak mendekat. Lah biarin saja hutang ada, tapi enggak ngeganggu. Mau ada masalah. Begitu nanti utangnya datang, kita sudah ada duit. Dan selalu tepat waktu izin Allah. Saya punya tuh pengalaman begitu tuh waktu ngajarin 4 surah itu. Ngajar tentang bab sedekah. Begitu ditagih, marah-marah, marah-marah. Dia lagi punya tamu. Lagi mesen celana, mesen kaos, olahraga ke orang ini punya utang sekitar 70 jutaan lebih. Belum sempat ngomong datang tamu yang lain, nagih Pak, keras nagihnya. Siapa yang menjadi pembela? Allah. Dikirimin pembela siapa? Tamu ini ngomong, berapa duit Pak Haji utangnya? 70 jutaan. Ya sudah, beres itu utang. Beres dari mana kamu? Kamu siapa? Loh, saya ini mau order. Saya datang pengen ngasih order sama Wandi. Namanya Wandi, izin Allah. Saya cerita. Order apa? Order konveksi. Kirim baju, celana, olahraga ke Afrika. Per bulan kira-kira 300-400 juta pesanannya. Si Pak Haji yang marah-marah nengok ke si Wandi. Sanggup kamu jalanin ordernya Bapak ini? Ya bisa Pak, tinggal kita panggil lagi tukang. Mesin masih ada kok, belum dijual. Rupanya Pak Haji ini yang modalin duit. Tapi karena memang situasi lagi susah, mau gimana Pak?
Gak bisa jalan. Tapi kan itu, kalau udah bicaranya Allah, di dalam susah, Afrika beli. Di dalam susah, Afrika beli. Makanya puji. Siapa? Allah. Allah itu bukan Rabbu Indonesia, tapi Allah itu Rabbul Alamin. Kita nggak sempit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Dia tuh wasi'a kursiyu samawati wal ard. Terus Pak Haji nanya nih sama si tamu, DP-nya ada Pak, kita bukain LC, kita bukain cek, kita bukain giro. Bener nggak nih? Bener Pak. Ya sudah Wandi, kamu perlu modal berapa? Coba. Yang nagih malah nambahin modal. Loh kemarin si Wandi nggak punya duit, nggak datang juga Pak Haji. Cuma ngabar-ngabarin doang lewat orang-orang. Tanya si Wandi, tanya si Wandi, tanya si Wandi. Begitu Pak Haji memutuskan datang, Wandi udah ada orang yang jadi wasilah buat bayar. Top. Nah, kembali kita ke cerita awal. Temen saya nih, Ustaz, kita mau bangun sekolah, mau nambahin tanah 400 meter, tapi ini tanah semeter 10 juta. Ayolah, kasih motivasi kita. Saya datang, tuh saya tanya, sekolah ente udah wajib duha belum? Belum, ya udah bikin duha. Ya Ustaz, di sekolah ente udah ngapal Quran belum? Belum, ya udah ngapalin Quran. Satu hari, satu ayat saja, cukup. Oke? Baca dah, hafalin dah, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Bismillah. Habis itu tidak usah ada ikhtiar apapun, kecuali jadikan itu sebagai ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Insya Allah nanti itu tanah yang akan datang sendiri menawarkan dirinya kepada kamu punya sekolah. Keren gak? Oh, ini ilmu dahsyat ini. Luar biasa nih, Masya Allah, la quwata illa billah. Akhirnya sekolah itu ngejalanin duha bersama, ngaji ini, ngaji itu, ngapalin ini, ngapalin itu. 2 tahun datang lagi. Rifai datang lagi 2 tahun. Sama bosnya dia, sama kiainya dia. Assalamualaikum. Ya Allah. Sehat, Tat? Sehat. Tat, datang lagi ya. Acara apa ya? Peresmian gedung. Boh, hebat loh. Kebeli? Enggak. Lah, gimana ente? Enggak kebeli. Begini Ustaz, yang punya ini Arab. Lah, enggak gimana tuh Arab nyari kami. Ini tanah lama enggak dipakai. Madrasah mau enggak? Ditanya ke si Arab. Teman-teman madrasah pada bilang, ya mau lah Pak, tapi harganya berapa? Oh, nggak usah dipikirin. Malah mau bikin apa? Kalau tanah ini saya kasih, mau dibikin apa? Oh, kita perlu lokal Pak. Ya sudah, 4 lantai cukup. Allahu Akbar Pak. Total akhir 16 miliar. Bercanda nggak tuh? Total akhir 16 miliar. Tanah kosong dikasih plus bangunan 16 miliar. Gak keluar duit.